Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Awalan hayya nashkuru lillahi ta'ala alladzi qad a'ta'ana ni'matan katsiratan wa hidayatan hatta nastati' an najtami'a fi hadzal liqa' insyaallah. والثانية صلاة وسلاما إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حمل الناس من الظلمات إلى النور وهدانا إلى صراط مستقيم. والثالثة أقول شكرا لأستاذ إمران رشيدي لأنه يضيع لنا الوقت لتقديم عن موضوع العلاج السلوكي. طيب، نحن من فرقة الثانية، yakni ana binafsi wa nail syaitanul hima wa sahibi Satria Yuda Pradansa sanubayyin an ilaj as-suluki summa mahtuwiyatul bahth al-awwal yakni tarikh wa arqam nazriya as-suluki, al-thani qadah al-ilaj as-suluki, al-thalis mazaya wa uyub al-ilaj as-suluki, al-rabi' marahil wa amaliyah istisyarat, al-khamis taqniyat al-ilaj as-suluki, wal akhir daurun wazifah al-ma'alij fil ilaj as-suluki. Al-maraji' yakni min kitab Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy min Carol Corey. Tayyib, al-awwal yakni tarikh wa arqam nadriya as-suluki. ظهر العلاج السلوكي التقليدي بشكل متزامنا في الولاية المتحدة وجنوب إفريقيا وإنجلترا في الخمسينيات. ينصب التركيز على إثبات أن تقنيات التكييف السلوكي هي بدائل فعالة وقابلة لتطبيق العلاج التحليلي النفسي. Jadi sejarah dari terapi behavior atau terapi perilaku ini bermuncul pada saat tahun 1950 dan itu secara bersamaan di Amerika Serikat, kemudian di Afrika Selatan dan juga di Inggris. Nah, awal mulanya itu memfokuskan kepada teknik-teknik pengkondisian perilaku dan merupakan alternatif yang layak untuk psikoanalisis. Kemudian terapi perilaku atau terapi behavior kontemporer muncul sebagai kekuatan utama dalam psikologi selama tahun 1970-an dan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap pendidikan, kemudian terhadap pekerjaan, terhadap psikoterapi, terhadap psikologi, dan yang berkaitan dengan sosial. الثاني يعني قادة العلاج السلوكي تتضمن القادة العلاج السلوكي يعني B.F. Skinner وألبرت باندورا وأرنولد Lazarus. Kemudian tokoh yang terkenal dalam terapi behavior atau terapi perilaku yakni yang pertama ada B.F. Skinner, kemudian ada Albert Bandura, selanjutnya ada Arnold Lazarus. Nah, faktor lain yang dianggap penting oleh Arian behavioristik adalah faktor penguatan. Jadi bila penguatan ditambahkan, maka respon akan semakin kuat. Begitu pula bila respon dikurangi atau dihilangkan, maka respon tersebut akan melemah. Kemudian terdapat beberapa prinsip dalam teori belajar behavioristik. Yang pertama ada reinforcement and punishment. Kemudian yang kedua ada primary and secondary. Kemudian yang ketiga ada schedules of reinforcement. Dan yang keempat ada contingency and management. Kemudian yang kelima ada stimulus control in overall learning. Keenam ada the elimination of responses. Summa ma'na dzalik yakni ta'rif al-ilaj as-suluki. العلاج السلوكي يعني هو تطبيق مجموعة متنوعة عن التقنيات والإجراءات متجذرة في
بنظرية مختلفة حول التعليم، وذكر تطبيق المنهجي لمبادئ التعليم بتغير السلوك نحو الطرق أكثر تكييفا. Selanjutnya yakni mengetahui pengertian dari terapi behavior atau terapi perilaku. Nah, apa sih terapi perilaku itu? Terapi perilaku adalah penerapan aneka beragam teknik dan prosedur yang berakar pada berbagai teori terhadap pembelajaran. Dalam hal tersebut, penerapan yang sistematis menggunakan prinsip-prinsip belajar pada perubahan tingkah laku, kemudian ke arah-arah cara yang lebih adaptif. Sedangkan menurut Carol Corey, setiap manusia itu memiliki kecenderungan positif dan juga negatif. Pada dasarnya manusia itu dibentuk dan ditentukan oleh lingkungannya itu sendiri. Thumma ahdaf al-ilaj as-suluki. تتمثل أهداف العلاج السلوكي في اكتساب سلوكيات جديدة والقضاء على سلوكيات غير القادرة على التكييف وتقوية السلوكيات المرغوبة والحفاظ عليها على المدى الطويل. الهدف العام هو خلق ظروف جديدة للتعليم مع افتراض أن التعليم يمكن أن يحسن مشاكل السلوك. Nah, pada dasarnya tujuan dari terapi behavior atau terapi perilaku adalah untuk memperoleh tingkah laku baru, kemudian penghapusan tingkah laku yang maladaptif, serta memperkuat dan mempertahankan tingkah laku yang diinginkan. Tujuan dari terapi behavior adalah untuk mencapai kehidupan tanpa mengalami perilaku simotamatik, yaitu kehidupan tanpa mengalami kesulitan atau hambatan, perilaku yang dapat membuat ketidakpuasan dalam jangka panjang atau mengalami konflik dalam kehidupan sosial. Sedangkan tujuan dari terapi behavior menurut Sofyan Eswili adalah untuk membantu klien membuang respon-respon yang lama yang merusak diri mereka dan mempelajari respon-respon yang baru agar menjadi lebih sehat. Maka dapat disimpulkan dari beberapa tujuan-tujuan terapi behavior menurut para ahli, yakni untuk memperoleh tingkah laku, mengeliminasi perilaku yang maladaptif, dan memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan dalam jangka waktu yang lama. ثم يعني مزايا وعيوب العلاج السلوكي. مزايا العلاج السلوكي الأول يعني كمراجع للنجاح العملية العلاجية. ثم الثاني لديها مجموعة متنوعة من تقنيات الاستشارة. ثم الثالث وقت الاستشارة قصيرا نصيبيا. الرابع لديك تعاون جيدا. Nah, setiap terapi kan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun, dalam terapi behavior ini seringkali lebih efektif dalam mengatasi masalah mengenai perilaku yang konkret dan dapat diamati, tetapi mungkin tidak selalu cocok untuk masalah yang lebih kompleks atau psikologis. Kemudian, kelebihan yang pertama yakni pembuatan tujuan terapi antara konselor dan konseli di awal konseli, dan itu dijadikan acuan keberhasilan proses terapi. Kemudian yang kedua ada memiliki berbagai macam teknik konseling yang teruji dan selalu diperbarui. Yang ketiga, waktu konseling yang sangat singkat. Kemudian yang terakhir, kolaborasi yang baik antara konselor dan konseli dalam penetapan tujuan dan pemilihan teknik. Thumma uyubul ilaj السلوكي الأول يعني يمكن أن يغير السلوك لكنه لا يغير المشاعر. الثاني يعني تجاهل العوامل العلائقية المهمة في العلاج. ثم الثالث لا تقديم البصيرة. والرابع معالجة الأعراض وليس السبب. والآخر ينطوي على
ala saytirah wa tala'ib min qabl al-mustasyar. Kemudian kekurangan dari terapi ini yakni yang pertama dapat mengubah perilaku akan tetapi tidak dapat mengubah perasaan. Kemudian yang kedua mengabaikan faktor relasional yang penting dalam terapi. Kemudian kekurangan yang ketiga tidak memberikan wawasan lebih. Jadi sekedar konseling antara konselor dan juga konseling. Kemudian yang keempat mengobati gejala bukan penyebab. Dan yang terakhir melibatkan kontrol dan manipulasi oleh konselor. Wa'ada dzalik sanubayyin ma'a Sodiqi Satria Yuda Pradansa. Tafadhal. Thayyib, al-an sanabahasu anil marohil wa amaliyah istisyarat al-alajusuluki, yaitu kita akan membahas mengenai tahap dan juga proses konseling terapi perilaku. Fi ijra istisyaratil alajusuluki hunaka marohil wa amaliyati yujibu tanfiduha. Amaliyah wa marohil al-alajusuluki hiya kama yali. Al-awal wa ijra al-taqyimat. Yang pertama yaitu melakukan assessment. Pada tahap ini bertujuan untuk menentukan apa yang dilakukan oleh konseli pada saat ini. Assessment dilakukan adalah aktivitas nyata, perasaan dan pikiran konseli. Menurut Kanker dan Saslow, terdapat 7 informasi yang digali dalam assessment, yaitu yang pertama, analisis tingkah laku negatif yang dialami oleh konseli. Kemudian yang kedua, analisis situasi yang di dalamnya terjadi masalah yang dialami konseli. Yang ketiga, analisis motivasional. Yang keempat, analisis self-control, yaitu tingkatan kontrol diri konseli terhadap tingkah laku saat memiliki masalah. Yang kelima, analisis hubungan sosial, yaitu orang lain yang dekat dengan kehidupan konseli diidentifikasi, juga hubungannya orang tersebut dengan konseli. Yang keenam, analisis lingkungan fisik, sosial, budaya. Summa asani huwa yadu'a hadaf. Yang kedua yaitu menetapkan tujuan atau goal setting. Konselor dan konseli menentukan tujuan konseling sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan informasi yang telah disusun dan dianalisis. Menurut Burks dan Engelkes mengemukakan fase menetapkan tujuan ini disusun atas 3 langkah, yaitu yang pertama, membantu konseli untuk memandang masalahnya atas dasar tujuan-tujuan yang diinginkan. Yang kedua, mempertahankan tujuan konseli berdasarkan kemungkinan hambatan-hambatan situasional belajar yang dapat diterima dan dapat diukur. Yang ketiga, yaitu memecahkan tujuan ke dalam subtujuan dan menyusun tujuan menjadi susunan yang berurutan. Summa asalis wa at-tanfidul handasi, yaitu implementasi teknik. Nah, setelah tujuan konseling dirumuskan, konselor dan konseli menentukan strategi belajar yang terbaik untuk membantu konseli mencapai perubahan tingkah laku yang diinginkan. Konselor dan juga konseli mengimplementasikan teknik-teknik konseling sesuai dengan masalah yang dialami oleh konseli. Nah, dalam implementasi teknik, konselor membandingkan perubahan tingkah laku antara baseline dengan data intervensi. Summa ar-rabi wa at-taqyimu wal inha, yaitu yang keempat melakukan evaluasi dan pengakhiran, di mana evaluasi konseling behavioral atau konseling perilaku ini merupakan proses yang berkesinambungan. Evaluasi dibuat atas dasar apa yang konseli perbuat. Tingkah laku konseli digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas konselor dan efektivitas tertentu dari teknik yang digunakan. Selanjutnya, konselor dan konseli ini mengevaluasi implementasi teknik yang telah dilakukan serta menentukan lamanya intervensi dilaksanakan sampai tingkah laku yang diharapkan menetap pada dirinya. Summa fi sofah at-taliyah
sanabahasu anil tekniyatul alaj as-suluki. Fi ansyitah al-irsyad suluki la yujadu uslub istisyari yujibu istikhdamah daiman. Yujibu an tatakifu tikniyatul istisyarah ma'a al-ihtiyajatil furudiyah lil amil wala yatimu istikhdam uslub wahid fi jami'il halati. Nah, di dalam kegiatan konseling perilaku atau konseling behavioral, tidak ada suatu teknik konseling pun yang selalu harus digunakan. Teknik konseling itu harus disesuaikan dengan kebutuhan individual klien dan tidak ada suatu teknik pun yang digunakan melulu untuk semua kasus. Summa at-tikniyatul mustakhdimah fil alajusuluki ya kama yali. Al-awal izalah at-tahsisul manhajiyah, yaitu yang pertama desensitisasi sistematik. Nah, desensitisasi sistematik ini merupakan salah satu teknik yang paling luas digunakan dalam terapi tingkah laku. Desensitisasi sistematik digunakan untuk menghapus tingkah laku yang diperkuat secara negatif, dan ia menyertakan pemunculan tingkah laku atau respon yang berlawanan dengan tingkah laku yang hendak dihapuskan itu. Desensitisasi diarahkan pada mengajar klien untuk menampilkan suatu respon yang tidak konsisten dengan kecemasan. Contoh dari pelaksanaan teknik ini adalah dimulai dengan membiarkan konseli menenangkan diri, kemudian terapis meminta untuk membayangkan tiap-tiap suasana yang jelas dan nyata sesuai dengan urutan situasi yang membangkitkan kecemasan yang tarafnya paling rendah. Terapis bergerak mengungkapkan situasi-situasi secara bertingkat sampai klien menunjukkan bahwa dia mengalami kecemasan, dan pada saat itulah pengungkapan situasi diakhiri. Kemudian relaksasi dimulai lagi dan klien kembali membayangkan dirinya berada dalam situasi-situasi yang diungkapkan oleh terapis. Nah, treatment ini dianggap selesai apabila klien mampu untuk tetap santai ketika membayangkan situasi yang sebelumnya paling menggelisahkan dan menghasilkan kecemasan. Summa al-alajul waqa'i wal gimar, yaitu terapi implosif dan pembanjiran. Nah, teknik-teknik pembanjiran berlandasan paradigma mengenai penghapusan eksperimental. Teknik ini terdiri atas permunculan stimulus berkondisi secara berulang-ulang tanpa pemberian perkuatan. Nah, teknik pembanjiran berbeda dengan teknik desensitisasi sistematik. Dalam arti teknik pembanjiran tidak menggunakan agen pengondisian balik maupun tingkatan kecemasan. Contoh dari pelaksanaan terapi implosif dan pembanjiran adalah seorang klien yang mengalami kecenderungan obsesif pada kebersihan. Klien mencuci tangannya lebih dari 100 kali sehari dan memiliki ketakutan yang berlebihan terhadap kuman. Summa tamrin hazam, yaitu latihan asertif. Pendekatan behavioral yang dengan cepat mencapai popularitas adalah latihan asertif yang bisa diterapkan terutama pada situasi-situasi interpersonal di mana individu mengalami kesulitan untuk menerima kenyataan bahwa menyatakan atau menegaskan diri adalah tindakan yang layak atau benar. Nah, contoh pelaksanaannya adalah mempraktekkan melalui permainan peran, kemudian kecakapan-kecakapan bergaul yang baru diperoleh, sehingga individu-individu ini diharapkan mampu mengatasi ketidakmandiriannya dan belajar bagaimana mengungkapkan perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran mereka secara lebih terbuka disertai keyakinan bahwa mereka berhak untuk menunjukkan reaksi-reaksi yang terbuka itu. Summa al-alaj an-nafur, yaitu selanjutnya terapi aversi. Teknik-teknik pengondisian aversi yang telah digunakan secara luas untuk meredakan gangguan-gangguan behavioral yang spesifik melibatkan pengasosiasian tingkah laku simptomatik
dengan suatu stimulus yang menyakitkan sampai tingkah laku yang tidak diinginkan terhambat kemunculannya. Contoh dari pelaksanaannya yaitu mengabaikan ledakan kemarahan anak guna menghapus kebiasaan mengungkapkan ledakan kemarahan pada si anak. Jika pemerkuat sosial ditarik, tingkah laku yang tidak diharapkan cenderung berkurang frekuensinya. Summa takyif hawa fa'al, yaitu pengondisian operan. Tingkah laku operan adalah tingkah laku yang memancar yang menjadi ciri organisme aktif. Tingkah laku operan merupakan tingkah laku yang paling berarti dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup membaca, kemudian berbicara, berpakaian, makan dengan alat-alat makan, kemudian bermain, dan juga sebagainya. Nah, contoh dari pelaksanaan pengondisian operan ini adalah jika suatu tingkah laku diganjar, maka probabilitas kemunculan kembali tingkah laku tersebut di masa mendatang akan tinggi. Prinsip pemerkuat yang menerapkan pembentukan, pemeliharaan, atau penghapusan pola-pola tingkah laku merupakan inti dari pengondisian operan. Summa ta'aziyu ijabi, yaitu perkuatan positif. Pembentukan suatu pola tingkah laku dengan memberikan ganjaran atau perkuatan segera tingkah laku yang diharapkan muncul adalah suatu cara yang ampuh untuk mengubah tingkah laku. Contohnya adalah makanan dan tidur atau istirahat. Pemerkuat-pemerkuat sekunder yang memuaskan kebutuhan-kebutuhan psikologis dan sosial memiliki nilai karena berasosiasi dengan pemerkuat-pemerkuat primer. Penerapan pemberian perkuatan positif pada psikoterapi membutuhkan spesifikasi tingkah laku yang diharapkan, penemuan tentang apa agen yang memperkuat bagi individu, dan penggunaan perkuatan positif secara sistematis guna memunculkan tingkah laku yang diinginkan. Summa tashkil al-istijabah, yaitu pembentukan respon. Dalam pembentukan respon, tingkah laku sekarang ini secara bertahap diubah dengan memperkuat unsur-unsur kecil dari tingkah laku baru yang diinginkan secara berturut-turut sampai mendekati tingkah laku akhir. Pembentukan respon berwujud pengembangan suatu respon yang pada mulanya tidak terdapat dalam pembendaharaan tingkah laku individu. Nah, contoh pelaksanaan pembentukan respon yaitu seorang guru ingin membentuk tingkah laku kooperatif sebagai ganti tingkah laku kompetitif. Dia bisa memberikan perhatian dan persetujuan kepada tingkah laku yang diinginkan itu. Summa at-ta'azizul al-mutaqati, yaitu perkuatan intermittent. Perkuatan intermittent ini diberikan secara bervariasi kepada tingkah laku yang spesifik. Tingkah laku yang dikondisikan oleh perkuatan intermittent pada umumnya lebih tahan terhadap penghapusan dibanding dengan tingkah laku yang dikondisikan melalui pemberian kekuatan yang terus-menerus. Contoh penerapannya yaitu pada tahap-tahap permulaan, terapis harus mengganjar setiap terjadi munculnya tingkah laku yang diinginkan. Summa hadaf, yaitu penghapusan. Apabila suatu respon terus-menerus dibuat tanpa perkuatan, maka respon tersebut cenderung menghilangkan. Dengan demikian, karena pola-pola tingkah laku yang dipelajari cenderung melemah dan terhapus setelah suatu periode. Contohnya, jika seorang anak menunjukkan kebandelan di rumah dan di sekolah, orang tua dan guru si anak bisa menghindari pemberian perhatian sebagai cara untuk menghapuskan kebandelan anak tersebut. Nah, pada saat yang sama, perkuatan positif bisa diberikan kepada si anak agar belajar tingkah laku yang diinginkan. Summa misal, yaitu pencontohan. Dalam pencontohan, individu mengamati seorang model kemudian diperkuat untuk mencontoh tingkah laku sang model. Bandura menyatakan bahwa belajar yang bisa diperoleh melalui pengalaman langsung bisa pula diperoleh secara tidak langsung dengan mengamati tingkah laku orang lain berikut konsekuensi-konsekuensinya. Jadi contoh penerapan percontohan bisa dengan kecakapan-kecakapan sosial tertentu, bisa diperoleh dengan mengamati dan mencontoh tingkah laku model-model yang ada, juga reaksi-reaksi emosional yang terganggu yang dimiliki seseorang bisa dihapus dengan cara orang itu mengamati orang lain yang mendekati objek-objek atau situasi-situasi yang ditakuti tanpa mengalami akibat-akibat yang menakutkan dengan tindakan yang dilakukannya.
Summa al-akhir ar-rumus al-iktisadiyah, yaitu token ekonomi. Nah, metode ini dapat digunakan untuk membentuk tingkah laku apabila persetujuan dan pemerkuat-pemerkuat yang tidak bisa diraba lainnya itu tidak memberikan pengaruh. Contohnya adalah ketika muncul perilaku yang dikehendaki dan dapat ditukar dengan benda-benda atau aktivitas yang diinginkan atau reward. Summa fi sofah adaliyah sanaba'asu anil daur wa wadifah al-ma'alij fil alaju suluki. Yakumul mu'alijun as-sulukiyun bi ijra' taqyimat wadifiyah syamilah au tahlil suluki litahdid syurutul siyanah min khilal jami' al-maklumat bisyakl min manhaji haula sawabik ad-darfiyah wa ab'ad as-suluk al-iskali wa awaqib al-mushkilah. Di sini kita akan membahas peran dan juga fungsi terapis dalam terapi perilaku. Nah, terapi perilaku melakukan penilaian fungsional menyeluruh atau analisis perilaku untuk mengidentifikasi kondisi pemeliharaan dengan mengumpulkan informasi secara sistematis tentang anteseden situasional, kemudian dimensi perilaku bermasalah dan konsekuensi dari masalah tersebut. Hal ini dikenal sebagai model ABC, dan tujuan dari asesmen fungsional terhadap perilaku klien adalah untuk memahami urutan ABC. Model perilaku ini menunjukkan bahwa perilaku dipengaruhi oleh beberapa peristiwa tertentu yang mendahuluinya, yang disebut anteseden, dan oleh peristiwa tertentu yang mengikutinya, yang kemudian disebut konsekuensi. Nah, peristiwa anteseden ini mengisyaratkan atau memunculkan perilaku tertentu. Misalnya dengan klien yang mengalami kesulitan tidur, kemudian mendengarkan kaset relaksasi dapat menjadi isyarat untuk induksi tidur. Kemudian mematikan lampu dan menyingkirkan televisi dari kamar tidur juga dapat memunculkan perilaku untuk tidur. Summa fi sofah adaliyah sanaba'asu anil yu'adil mustasyarun as-sulukiyun aidon wa dha'if ukhra. Al-awal yas'al ma'alij ila faham wadifah sulukil amil, yaitu terapis berusaha untuk memahami fungsi dari perilaku klien, termasuk bagaimana perilaku tertentu muncul dan bagaimana perilaku tersebut dipertahankan. Dengan pemahaman ini, terapis merumuskan tujuan perawatan awal dan merancang serta mengimplementasikan rencana perawatan untuk mencapai tujuan tersebut. Summa asani yastakhdimul ma'alijun as-sulukiyun istiratijiyat mad'umah bil bahusa listikhdamaha ma'a unwa ma'inah minal masyakil, yaitu terapis perilaku menggunakan strategi yang memiliki dukungan penelitian untuk digunakan pada jenis masalah tertentu. Strategis berbasis bukti ini mempromosikan generalisasi dan pemeliharaan perubahan perilaku. Suma asali siyakumul mustasyar bidagyimu najah khitoh at-tagyir min khilal kias at-taqdimu nahawal ahdaf khilal masarul alaj, yaitu konselor mengevaluasi keberhasilan rencana perubahan dengan mengukur kemajuan menuju tujuan selama masa perawatan. Pengukuran hasil diberikan kepada klien pada awal perawatan atau disebut baseline, dan dikumpulkan lagi secara berkala selama dan setelah perawatan untuk menentukan apakah strategi dan rencana perawatan berhasil. Jika tidak, maka akan dilakukan penyesuaian dalam strategi yang digunakan tadi. Suma al-akhir tata masal al-muhimmah ar-raisiyah lil ma'alij fi ijra' tagyimat al-mutaba'ah, yaitu tugas utama terapis adalah melakukan penilaian tindak lanjut untuk melihat apakah perubahan yang terjadi dapat bertahan dari waktu ke waktu. Klien belajar bagaimana mengidentifikasi dan mengatasi kemunduran
yang mungkin terjadi. Nah, setelah penilaian ini, tujuan perilaku spesifik akan dikembangkan dan strategi seperti pelatihan relaksasi, desensitisasi sistematis, dan terapi eksposur akan dirancang untuk membantu klien mengurangi kecemasannya hingga ke tingkat yang dapat dikelola. Nah, terapis akan mendapatkan komitmen dari klien untuk bekerja mencapai tujuan yang telah ditentukan, dan mereka berdua akan mengevaluasi kemajuan klien dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut selama masa terapi. Hada ma yumkinuna qawlah anil madah unwa ala jusuluki. Naktadir idha kanat hunaka akhta fil maqalah au fi tawsilul mawadi. Syukran lakum alal ikhtimamikum summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.